enggak ya. Nah, itu harus kalian intinya di perencanaan itu harus kalian persiapkan terlebih dahulu terkait dengan proses bisnis. Setelah proses bisnis nanti ada tabel-tabel apa saja yang harus diperlukan. Kemudian pembagian tugasnya ya itu jangan sampai lupa. Jadi itu yang harus kalian pikirkan. Nah, setiap kali nanti, kita bertemu waktu kelas ya, waktu jamnya, nanti itu, yang akan kami bahas adalah apa yang belum kami berikan untuk mengakomodasi perusahaan manufaktur itu tadi. Contohnya seperti, kami menginginkan output-nya kalian bisa menampilkan laporan laba rugi misalnya atau membuat laporan laba rugi dan neraca. Berarti kan di sana kan kalian butuh untuk menjurnal ya, dan jurnalnya itu dilakukan secara manual oleh bagian akuntansinya, kayak gitu. Nah, bagian akuntansinya dalam melakukan penjurnalan membutuhkan apa? Membutuhkan bukti transaksi ya. Jadi dari bukti transaksi yang sudah dikumpulkan atau sudah diarsip, entah itu oleh kasir, entah itu oleh eh, finance ya atau bagian pengeluaran. Nah, itu nanti dikumpulkan kemudian sama akuntannya di jurnal. Sehingga nanti tercapailah informasi mengenai laporan laba rugi suatu perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada juga untuk menyelesaikan perusahaan manufaktur itu kalian butuh eh, persediaan ya. Jadi kemarin kita masih belum menyediakan untuk persediaan ketika diambil atau ketika dibeli itu nanti berkurang atau bertambah kayak gitu. Nah, mungkin di semester yang lalu kalian sudah mendapat, cuma kita fungsinya review ya, karena di sana juga ada proses produksi juga. Proses produksi kan berarti mengambil bahan baku, kemudian menambahkan barang jadi. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Oke, kira-kira dari penjelasan yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan kira-kira? Izin bertanya Pak, itu apakah tidak ada contoh programnya ya Pak? Kalau contoh programnya nanti akan kita sampaikan ya. Jadi standarnya itu seperti ini. Kalau saya sih kemarin sudah pernah ini ya, maksudnya yang tahun lalu itu sudah pernah ada kalau tidak salah. Saya coba untuk share ke kalian ya. Tahun lalu berarti semester genap. Bentar ya, saya cari dulu ya. Hmm, oke. Oke, sembari menunggu saya mencari, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ini. Pak, untuk proyek yang akan dibuat ini berarti hampir 11-12 sama yang proyek kemarin ya Pak? Atau gimana? Sebenarnya kalau dikatakan hampir sama dengan proyek yang sebelumnya, ya hampir sama sih. Cuma yang kalian bahas kan kalau yang di manufaktur lebih detail ya daripada jasa. Itu sih Mbak. Hmm.
Ini kok nggak lengkap ya, bentar. Ada lagi? Bentar, kok nggak ada? Iya, di sini saya masih menemukan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ya. Cuma pekerjaan yang sebelumnya dari tingkat kalian itu masih kurang kurang mewakili apa yang kami maksudkan ya. Bentar, di mana ya? Per hari kalau nggak dicari ketemu. Oh, ini. Oke, saya izin share screen ya. Oke, jadi kurang lebihnya itu kayak gini. Nah, biasanya kalian menambahi hak akses sih sebenarnya. Jadi sebelum maksudnya waktu ketika dijalankan ya, ini tampilannya pertama itu pasti login dulu karena ada orang-orang tertentu yang dikhususkan ya untuk mengakses data tersebut. Jadi supaya pengendaliannya itu lebih baik, untuk username sama password-nya itu dibuat berbeda per bagian. Jadi misal pemilik itu bisa mengakses seluruhnya. Kemudian untuk kasir tidak boleh mengakses data pegawai misalnya. Kemudian eh, katakanlah ada HRD juga ya. HRD itu tidak boleh mengakses form supplier misalnya. Jadi supplier-suppliernya itu tidak boleh dibuka. Yang boleh membuka hanya bagian pembelian saja. Jadi transaksi pembelian dan tabel supplier itu harus bisa dibuka atau diakses oleh bagian pembelian. Karena bagian pembelian itu ketika ingin memasukkan supplier yang baru, berarti kan dia harus melihat tabel supplier terlebih dahulu. Kalau ternyata di sana tidak ada, berarti harus ditambahkan. Atau bisa juga yang mengakses tabel masternya seperti tabel supplier dan konsumen, supaya tidak menutup kemungkinan nanti karyawan akan membuat usaha yang serupa, akhirnya semua dipegang oleh pemilik, misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada penambahan
supplier, berarti nanti harus ada verifikasi dari pemilik perusahaan, kurang lebihnya begitu. Nah, ini di sini ada tabel akun. Tabel akun ini kita gunakan untuk jurnal ya pastinya ya. Jadi nanti kita jurnal terlebih dahulu. Setelah jurnalnya itu juga melakukan penjurnalan secara manual. Karena asumsi kita yang bisa menjurnal itu hanya orang akuntansi ya untuk jurnal manualnya. Jadi kita masih belum mengakomodir untuk jurnal secara otomatis ya. Ketika transaksinya misal tunai. Tunai itu berarti nanti untuk pencatatan jurnalnya itu misal persediaan kalau untuk pembelian ya, kas pada persediaan nih misalnya untuk pembelian bahan baku kayak gitu. Jadi nanti yang mengoperasikan atau yang menjurnal itu tetap orang akuntansi atau akuntannya, kurang lebihnya begitu. Nah ini nanti jadi ini ya yang kalian persiapkan ya. Kira-kira apa dulu nih yang harus kalian persiapkan? Misal tabelnya. Nah, ini kan untuk tabel-tabelnya itu kan tergantung dari kebutuhan juga. Misal kalian di sana itu ada tabel bahan baku sama bahan penolong, itu kalian bedakan misalnya. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, ini cuma contoh secara standar saja ya. Harapan kami sebagai pengajar, kalian itu bisa mendesain lebih dari ini ya, lebih dari yang kita sampaikan. Gitu ya, tadi pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Nadia ya. Contohnya seperti itu. Jadi hanya bisa saya share saja ya. Maksud saya share secara tampilan saja. Kalau untuk kode program atau form yang tadi mungkin tidak saya share karena itu bisa jadi contoh ya bagi kalian ya. Akhirnya kalian terkadang malas nih mau mendesain ulang. Ya wes saya pakai layoutnya Pak Wawan misalnya. Enggak kayak gitu. Jadi harapan kami tidak seperti itu. Harapan kami adalah kalian bisa berkreasi sendiri. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Pak untuk contohnya. Oke. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengerjaannya ini nanti apakah step-step yang tidak ada di video-video atau pembelajaran sebelumnya, apakah akan disediakan tutorial juga ya? Terima kasih. Kalau untuk tutorial pengerjaan ya, kemarin itu Bapak Andi menyampaikan, maksudnya saya berdiskusi dengan Bapak Andi, untuk tutorialnya kita tidak bimbing ya intinya ya untuk manufaktur ini ya. Jadi pure dari kalian sendiri untuk perencanaan atau 3 step itu ya. Jadi perencanaan, kemudian pembuatan program sama uji cobanya silakan kalian buat rancangannya sendiri ya. Gitu. Makanya di situ kan ada sekitar anggotanya itu 4 orang sampai 3 sampai 4 orang ya kalau nggak salah ya. Atau 4 sampai 5 orang kemarin. Jadi itu kalau tutorialnya mungkin terkait dengan materi sih. Maksudnya ketika kami menyampaikan materi misal untuk pembuatan tabel akun tadi ya. Tabel akun yang dipersiapkan apa saja. Selain desain form, kemudian nanti ada Excel-nya mungkin atau data report, itu apa saja sih? Nah, itu nanti akan kami sampaikan. Kayak gitu. Jadi yang kurang itu kan informasi mengenai laporan keuangan ya. Laporan keuangannya laba rugi sama neraca. Sebelum ke sana, kalian harus membuat akun dulu sama form untuk penjurnalan secara manual. Kayak gitu. Baru nanti informasi tersebut bisa ditarik ke laporan keuangan. Nah, untuk proses produksi akan kami sampaikan juga terkait dengan pembelian bahan baku, kemudian penambahan pada masing-masing kartu stok atau pengurangan ya ketika terjadi produksi,
Berarti kalau terjadi produksi, pengurangannya itu di bahan baku, kemudian bertambahnya di barang jadi. Kurang lebihnya begitu. Itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kira-kira ada lagi? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, itu berarti untuk informasi setiap formnya berarti kita itu menunggu informasi dari Bapak seperti itu? Oh, enggak kayak gitu. Jadi itu kan tadi sekilas sudah saya sampaikan, yang paling tidak yang kalian butuhkan itu adalah form itu tadi ya. Nah, kalau misal ada yang belum saya sampaikan terkait dengan form akun, kemudian form apa namanya, resep, sama ada juga form untuk produksi. Nah, itu nanti nunggu nunggu info dari pengajar saja, begitu. Tapi kalau untuk persiapan seperti form karyawan, nanti kalian sampaikan ada form jabatan, ada form menjabat, nah itu pure dari kalian sendiri. Itu, Mbak Sasha. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Kalau jawaban saya tidak mewakili pertanyaan kalian, silakan diperjelas lagi ya mungkin ya. Takutnya saya miskom nih, kalau yang saya pahami ternyata kurang ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Halo? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin bisa kalian mulai ya untuk berdiskusi ya dengan anggota kelompok masing-masing. Intinya untuk pengumpulannya min 1 ya sebelum kalian UAS ya, kayak gitu ya. Jadi misal UASnya hari Senin nih, misalnya tanggalnya. Kalau untuk tanggal silakan dilihat di kalender akademik ya. Jadi misalnya dikumpulkannya itu tanggal 6 Juni misalnya. Nah, nanti terakhir pengumpulannya tanggal 5 ya mungkin ya. Tanggal 5. Mungkin nanti saya kasih batas sampai tengah malam kayak gitu. Oke, tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Sudah cukup jelas? Mungkin nanti sambil berjalannya progresnya mungkin, Pak. Oke. Oke, Mas. Dan Mbak-mbak sekalian ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misal nanti ada pertanyaan lagi, silakan langsung kalian tanyakan di PA ya. Kalau nanti diperlukan untuk Zoom seperti ini lagi untuk berdiskusi supaya diskusinya tidak terpotong-potong, saya persilakan untuk mengatur waktunya ya. Cuma nanti tanya dulu ke saya atau ke Bapak Andi.
Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Terima kasih. Oke, sama-sama.